Assalamualaikum, di video ini kita akan membahas tentang aljabar boolean yang merupakan salah satu topik dalam matematika diskrit. Nah, kita lihat pendahuluan dari aljabar boolean. Jadi aljabar boolean ini dikemukakan oleh matematikawan Inggris yang bernama George Boole pada tahun 1854. Di mana aljabar boolean ini menjadi dasar teknologi komputer digital karena rangkaian elektronik dalam komputer juga bekerja dengan mode operasi bit 0 dan 1, di mana inputnya adalah nilai biner ini yaitu 0 dan 1, outputnya juga begitu. Kemudian saat ini aljabar boolean digunakan secara luas dalam perancangan rangkaian saklar, rangkaian digital, dan rangkaian IC komputer. Nah, George Boole ini melihat bahwa himpunan dan logika proposisi itu memiliki sifat yang serupa dengan aljabar boolean. Nah, aturan dasar logika tersebut membentuk struktur matematika yang disebut dengan aljabar boolean. Nah, inilah yang akan kita bahas. Oke, berikut adalah properti atau apa-apa yang diperlukan dalam aljabar boolean. Yang pertama ada elemen 0 dan 1 yang merupakan elemen yang unik yang ada di dalam himpunan B. Kemudian ada elemen 0 disebut dengan elemen 0 dan 1 ini disebut dengan elemen unit. Kemudian ada operasi tambah, di mana operasi ini disebut dengan operator penjumlahan. Kemudian ada operasi titik atau dot, ini disebut dengan operator perkalian. Kemudian yang ini atau aksen ini disebut dengan operator komplement dan nanti dibaca dengan komplement, tidak aksen. Oke, nah berikut adalah operasi-operasi yang digunakan dalam aljabar boolean. Ada 3 operasi yang paling dasar. Yang pertama adalah komplement. 0 komplement itu nilainya adalah 1 dan 1 komplement nilainya adalah 0. Kemudian berikut adalah sifat-sifat atau penjumlahan dalam aljabar boolean. 1 ditambah 1 itu dinyatakan nilainya sama dengan 1, 1 tambah 0 adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1, dan 0 ditambah 0 adalah 0. Nah, aljabar boolean ini sedikit berbeda dengan penjumlahan pada bilangan biner, di mana pada penjumlahan bilangan biner 1 ditambah 1 itu tidak sama dengan 1 ya, melainkan sama dengan digit biner yaitu 1, 1. Nah, di sini, 1, 0. Sedangkan dalam penjumlahan boolean didefinisikan 1 ditambah 1 adalah 1. Kemudian perkalian boolean ini tidak ada yang aneh. Seperti biasa pada bilangan biasa, yaitu 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 0 adalah 0, 0 kali 1 adalah 0, dan 0 kali 0 adalah 0. Nah, kenapa hasilnya adalah harus begini? Kenapa tidak boleh 1 ditambah 1 sama dengan 2 misalnya? Sebagaimana yang disampaikan pada pendahuluannya, bahwa ketika bekerja, sirkuit itu dia menerima inputnya 0 dan 1 dan outputnya pun 0 dan 1 pula. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang ekspresi boolean dan fungsi boolean. Nah, asumsikan B itu adalah himpunan yang isinya adalah 0 dan 1 saja, maka B pangkat N itu adalah himpunan yang isinya adalah N tupel dari 0 dan 1. Maksudnya, kita lihat nanti di contohnya saja. Nah, variabel X yang ada di sini disebut dengan variabel boolean, di mana kemungkinan nilai untuk setiap variabel boolean itu adalah hanya 0 saja atau 1 saja, jadi hanya 2 itu saja kemungkinannya. Kemudian fungsi dari B pangkat N ke B disebut dengan fungsi boolean berderajat N. Kemudian ada ekspresi boolean. Ekspresi boolean itu adalah 0 dan 1 yang merupakan elemen yang unik yang ada yang di dalam himpunan B. Kemudian X1 hingga Xn ini merupakan juga ekspresi boolean. X1 saja adalah ekspresi boolean, X2 saja adalah ekspresi boolean, hingga Xn saja adalah ekspresi boolean. Nah, jika E1 dan E2 merupakan ekspresi boolean, maka komplementnya juga merupakan ekspresi boolean. Kemudian penjumlahan antara dua buah ekspresi boolean juga merupakan ekspresi boolean, dan perkalian antara dua buah ekspresi boolean juga merupakan ekspresi boolean. Artinya, ketika kita mengatakan misalnya 0 1 X1 merupakan ekspresi boolean, maka 0 komplement juga merupakan ekspresi boolean, 1 komplement juga merupakan ekspresi boolean, X1 komplement juga merupakan ekspresi boolean. Kemudian penjumlahan antara ekspresi-ekspresi boolean itu juga merupakan disebut sebagai ekspresi boolean juga. Misalnya 0 tambah 1 yaitu sama dengan 1, nah itu merupakan ekspresi boolean. 0 tambah X1 sama dengan X1 itu juga merupakan ekspresi boolean. Begitu juga perkalian antar dua atau lebih ekspresi boolean. Nah, kita akan melihat contoh ini untuk lebih terbayang. Oke, misalnya kita punya fungsi booleannya itu adalah fx, y sama dengan x kali y aksen. Nah,
fungsi yang begini dikatakan fungsi f ini dikatakan memetakan B pangkat 2 ke B. Kenapa B pangkat 2? Karena di sini ada dua variabel, yaitu X dan Y. Jadi, kalau kita kembali ke sini, B pangkat 2 itu anggotanya adalah himpunan yang nilainya adalah X1, X2, di mana X1 dan X2 ini adalah anggota dari himpunan B untuk, nggak usah abaikan aja ini, di mana masing-masing X1 dan X2 ini nilainya adalah 1 atau 0. Nah, jadi ini adalah anggota dari B2. Kalau B3 berarti ada 3 variabel, yaitu himpunan yang isinya X1, X2, X3. Oke, nah kalau di sini kita menggunakan tidak X1 dan X2 melainkan menggunakan X dan Y. Tidak apa-apa karena yang ini itu hanya bentuk umum saja. Kita boleh mendefinisikan, bahkan boleh juga misalnya F dalam kurung A, B, C, D. Nah berarti dalam hal ini fungsinya itu memetakan dari fungsi boolean berderajat 4 ke B. Berderajat 4 karena ada 4 variabel di mana ada 4 kombinasi nilai 0 dan 1. Sedangkan B saja, B itu nilainya adalah 0 dan 1, di mana nilai B ini pilihannya adalah 0 atau 1. Nah, ilustrasinya kembali kita ke sini. Diberikan fungsi booleannya itu adalah X kali Y aksen. Berarti kan ini fungsi boolean berderajat 2 karena ada dua variabel ya. Dan nilai dari X kali Y aksen ini adalah sama dengan 0 atau 1. Karena kan di sini daerah hasilnya itu adalah himpunan boolean itu sendiri, yaitu yang isinya 0 dan 1. Nah, maka kita bisa menghitung nilai fungsi booleannya. Kalau dia ada dua variabel, yaitu X dan Y, sama seperti kalau kita bicara true and false, maka akan ada 4 kasus, yaitu pasangan X dengan Y yang bernilai sama-sama 1, pasangan X dan Y yang bernilai 1, 0, pasangan X dan Y yang bernilai 0, 1, dan pasangan X dan Y yang bernilai 0, 0. Kalau kita analogikan dengan logika proposisi, 1 itu menyatakan true dan 0 itu menyatakan false. Jadi ini bisa dinyatakan true, true, false, false. Kemudian di sini true, false, true, false. Jadi analog. Oke, nanti kalau ada 3 variabel misalnya, nah, berarti akan ada 8 kasus ya. Diingat lagi ketika bicara tentang logika proposisi. Oke, di sini pada X sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka nilai fungsi ini berapa sih? Ya, hitunglah. Kan ekspresi fungsi booleannya adalah X kali Y aksen. Berarti pada X sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka nilai fungsinya 1 dikali 1 aksen. 1 komplement. Nah, 1 komplement itu kan sama dengan 0, berarti 1 dikali 0, yaitu sama dengan 0. Sehingga kita punya nilai fungsi boolean pada X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 adalah 0. Kemudian pada X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka nilai fungsi booleannya adalah jalankan X kali Y komplement ini menjadi 1 dikali 0 komplement. Nah, 0 komplement ini kan sama dengan 1 ya. Maka 1 kali 0 komplement sama dengan 1 kali 1, yaitu sama dengan 1. Sehingga nilai fungsi boolean pada X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 adalah bernilai 0. Nah, begitu seterusnya hingga kasus keempat dengan cara yang sama. Nah, ini adalah salah satu saja contoh dari fungsi boolean. Bisa jadi fungsi booleannya itu misalnya FA, B sama dengan A komplement Y. Atau bisa jadi FA, B sama dengan A komplement Y ditambah Y komplement. Atau bisa jadi Fx, Y sama dengan X kali Y komplement ditambah X komplement Y. Jadi ada tak hingga banyaknya ekspresi untuk fungsi boolean. Cara perhitungan nilai fungsinya ya sama saja seperti yang dilakukan di sini. Tinggal gantilah misalnya kayak di sini kan ada X dan Y ya, hanya ada dua variabel. Maka kalau kita ingin tahu berapakah nilai fungsi boolean pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, maka jalankanlah ini X kali Y komplement ditambah X komplement Y, yaitu X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 1. Tapi karena Y dikomplementkan, maka di sini 1 komplement. Ditambah X komplement ini
nilainya sama dengan 0 komplement dikali Y-nya itu bernilai 1. Jadi di sini 1. Udah tinggal kita hitung 0 dikali 1 komplement ini nilainya adalah 0 ditambah 0 komplement ini nilainya adalah 1 dikali 1. 0 kali 0 adalah 0 ditambah 1 kali 1 adalah 1. 0 ditambah 1, 1. Jadi jika fungsi booleannya adalah X kali Y komplement ditambah X komplement Y, maka nilai fungsinya pada keadaan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 adalah 1. Nah, ini baru satu kasus yang sederhana saja.